Shalom saudara, khotbah singkat saya kali ini adalah iman yang mendatangkan keajaiban. Suatu perenungan bagaimana kita menghadapi kondisi saat ini yang banyak ketidakpastian. Ini merupakan bagaimana saya mencari jawaban kepada Allah Bapa melalui firman-Nya. Saudara-saudara sekalian, kita melihat nih, kalau orang yang punya iman, kemudian dia punya masalah yang terjadi, bimbang, percaya, bingung, bimbang, percaya, bingung. Justru kalau begitu tidak mendapatkan apa-apa. Kita harus tegas di mana kita berdiri, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat, sering kita berbicara mengenai iman. Sumber iman dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8 adalah karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Allah memberikan iman kepada kita untuk percaya kepada Dia melalui penebusan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya kalau bukti pasti terjadi, ada yang dihasilkan. Nah, kita lihat peran iman di hadapan Allah. Iman itu menjadi bukti kasih dari Allah Bapa, karena iman ini diberikan kepada kita agar kita layak menjadi anak-anak Allah, dipulihkan menjadi warga surga. Bagi kita manusia, iman ini merupakan kepastian bagi diri kita karena Allah hanya dasar harapan kita, dan harapan itu pasti mendapatkan jawaban dengan cara dan waktunya Allah. Ada kepastian walaupun persoalan kita masih berjalan, tapi Tuhan tahu mana yang terbaik pada kita dan kapan itu diberikan. Ujian iman terbesar adalah kesabaran. Karena iman tanpa kesabaran maka sulit terjadi, mengingat kesabaran adalah waktu di mana Tuhan menyiapkan hal yang terbaik bagi yang mengharapkannya. Iman, kesabaran, tahan uji, menjadi teguh, Bapak Ibu sekalian, dan di dalam sabar maka orang beriman akan lebih mengenal Allah dan diuji imannya untuk tidak bimbang ketika jawaban itu belum terjadi. Seperti bapak orang beriman, yaitu Abraham. Nah, keajaiban apa yang kita alami ketika kita memiliki iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Yang pertama, dilengkapi dengan kuasa ilahi. Lukas 17 ayat 6 dikatakan, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ada kuasa ilahi yang mendorong kita untuk dapat melakukan segala hal di luar batas manusia. Kuasa itu menjadi kekuatan kita, dilandasi dengan rasa percaya kita. Kita sebagai orang beriman, dikatakan dalam Markus 9:23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Pasti masing-masing kita punya pengalaman seperti ini. Dan pengalaman itu jangan dianggap sebagai sejarah begitu saja, tetapi itu akan terus berlangsung, bahwa ketika kita punya iman kepada Tuhan, ada kekuatan luar biasa sehingga kita mampu untuk menjalaninya. Yang kedua adalah berjalan di atas masalah. Ketika Tuhan Yesus mengundang Petrus berjalan di atas air, di saat perahunya sedang kena angin sakal, Matius 14:29 kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kejadian Petrus berjalan di atas air karena iman percaya melambangkan bahwa Petrus percaya Yesus, maka dirinya dapat berjalan di atas masalah walaupun masalah itu sendiri belum selesai. Dia melihat masalah bukan sesuatu yang negatif, dia melihat masalah bukan sesuatu yang menghancurkan, tetapi dia melihat masalah sebagai sesuatu yang positif. Bagaimana dalam masalah Allah memperkenalkan diri kepada kita, Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada dunia, dan bagaimana iman kita ditumbuhkan, dan yang keempat bagaimana kita belajar untuk memuliakan Allah di tengah segala apapun juga, salah satunya dengan mengucap syukur. Dan dari situ, karena kita mampu berjalan di atas masalah, maka kita punya ikrar
ikrar diri kita yang akan didengar oleh dunia. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Tidak ada satupun yang meleset, hilang. Segala apapun perkara dapat kutanggung. Karena apa? Kita berada di atas masalah bersama Yesus. Yang ketiga, mengalami kuasa mujizat. Lukas 17 ayat 19 mengatakan, lalu ia berkata pada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu yang telah menyelamatkan kau. Orang Samaria yang menderita kusta mengalami mujizat kesembuhan ketika dirinya memiliki iman kepada Yesus. Dia percaya walaupun belum mengalami kesembuhan, dan terbukti bahwa kesembuhan itu terjadi ketika imannya tidak goyah. Dan di dalam Markus 11:23 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya. Mujizat yang kita alami itu kalau kita yakini, percaya, dan tidak goyah, walaupun ada rentang waktu belum terjadi, pasti terjadi. Bapak Ibu sekalian, mujizat itu timbul ketika Tuhan melihat bahwa kita sungguh-sungguh percaya apapun keadaannya. Sebagai penutup dalam Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Percaya yang teguh kepada Tuhan Yesus tidak boleh bimbang. Kalau bimbang justru tidak mendapatkan apa-apa. Kita sibuk seperti katakan di gambar tadi, bimbang, percaya, bingung, bimbang, percaya, bingung. Di dalam Yesus lakukan apa yang sudah menjadi kehendaknya. Apa yang Dia taruh di dalam hati kita dan apa saja yang Dia perkatakan kepada kita. Seperti halnya ketika kita membaca firman, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan iman kita, pasti ada jawaban, pasti ada jalan keluar. Karena apa? 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan jalan keluar, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Inilah ujian, bukan menghancurkan kita, tetapi untuk membuat kita bangkit lebih dewasa lagi. Dan apapun yang terjadi, marilah kita melihat apa yang dikatakan firman dalam Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham berjalan dengan waktu, makin tua, usia makin bertambah. Tuhan terus bercerita mengenai keturunannya. Tuhan terus bercerita bagaimana Abraham menjadi bapa segala bangsa. Tapi gak kejadian. Namun Abraham tidak kecil hatinya. Dia tetap percaya, dan percaya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.